Hai, aku Lucy Wiryono. Selamat datang di Paddock Talk Special Mandalika 2023. Hari ini adalah hari Kamis. Aku akan berangkat ke Lombok langsung menuju ke Mandalika International Circuit. Jadi hari ini sudah dimulai keriaan Indonesian GP 2023. Hah, hari Kamis, bukannya baru hari Jumat. Hari Kamis ini ada press conference yang harusnya menurut rencana ada 3 press conference. Jadi yang pertama biasanya itu adalah untuk si pemuncak klasemen, Francesco Bagnaia, ada Jorge Martin sama Marco Bezzecchi. Marco Bezzecchi datang loh ke Lombok, tapi hari Kamis ini dia harus melakukan medical check dulu. Dia, Enea Bastianini, Luca Marini juga gitu. Jadi declare fit untuk race atau enggak tergantung hari ini. Nah, itu tadi press conference yang pertama. Yang kedua sebetulnya itu, aku nggak tahu sih ridernya siapa yang kedua. Tapi harusnya ada press conference yang ketiga. Yang ketiga ini menurut rencana harusnya Marc Marquez yang punya special press conference, tapi dibatalkan tadi malam. Jadi konon sih Honda tuh minta supaya Marc Marquez tidak bicara apapun tentang kepindahan dia sampai masa kontraknya habis. Ya sebenarnya kan habisnya 2024 ya, cuman Honda mintanya sampai akhir tahun ini, 31 Desember 2023 gitu. Jadi ya nggak tahu, pokoknya hari ini kalian ikutin aja perjalanan aku akan cerita detail dan ini akan menarik. Kenapa? Karena aku untuk pertama kalinya akan datang ke Mandalika nonton MotoGP bukan sebagai bagian dari media tapi sebagai konten kreator, sebagai penonton. Jadi nggak tahu deh akan seperti apa aksesnya dan aku bisa sampai mana. Pokoknya kalian ikutin aja, oke? Sampai juga akhirnya di Mandalika. Wow, it's like winning a medal. Nah ini langsung dapat VIP Paddock Access. Dapat VIP Paddock Access dan hari ini aku sudah bersama Terry. Hai. Tadi udah lihat gimana perjalanan aku dari Jakarta menuju ke Mandalika. Ini ya sebetulnya aku tuh lagi di Mandalika Circuit dan ini lagi ada Moto E Experience. Sambil dilihat ya, nih. Wah, itu jadi Moto E X2 Experience. Itu apa sebetulnya? Itu naik Ducati juga sebetulnya, tapi Ducati elektrik. Ducati juga punya motor elektrik loh, gitu. Tahu, ngerti banget kalau Ducati tuh paling cakep tuh sebetulnya suaranya. Tapi ini, wah ini sih kencangnya gila banget. Dan bahkan kalau menurut Michele Pirro yang udah pernah ngetes juga Moto E-nya Ducati, ini akselerasinya juga gila banget menurut dia begitu. Nah, tadi kita udah lihat bagaimana perjalanan aku, sekarang aku akan share ke kalian. Jadi aku tuh akan punya sesuatu yang luar biasa banget di tahun depan. Ini adalah kolaborasi aku dengan MotoGP Guru juga. Spillnya akan ada di interview aku dengan Graham Waring, CEO dari MotoGP Guru. Dan di sini aku juga akan ada hadiah khusus, ada motor high performance buat kalian yang ikutan. Apa yo? Pokoknya kalian lihat aja interview aku dengan Graham Waring berikutnya. Coffee's a bit weak here. Hai. Ada aku, ada Lucy Wiryono, dan ini adalah Graham Waring. Jadi kalau aku sering banget ngomong sama kalian tentang MotoGP Guru, ikutan dong liga aku. Apa itu MotoGP Guru? Terus ini sebenarnya mainan apa? Nah ini orang di belakangnya, ini adalah bosnya. Jadi ini adalah CEO dari MotoGP Guru. Kita akan tanya-tanya sama Graham Waring, kira-kira apa sih sebetulnya MotoGP Guru ini? So Graham, finally nice to meet you in person. Nice to meet you, Lucy. Yes. How great is this? Really great. I mean, Mandalika is the place where we meet everybody, Yeah, right? it is. Like, It's the Indonesian home of MotoGP. There we go. true. So actually, I've been wanting to ask you to explain to our Indonesian viewers Sure. about the MotoGP Guru. Briefly, what can you tell them and why should they join MotoGP Guru? What's in it for them? Well, MotoGP. Especially for MotoGP fans, right? Yeah. Well, if you're a MotoGP fan, then you'd be crazy not to join it. Oh, So, kalau kamu suka MotoGP, yeah. gila aja kalau misal kamu nggak ikutan MotoGP Guru, gitu katanya. So MotoGP Guru is really simple.
It's what you would do with your friends every weekend Okay. when you're watching the race. It's basically predicting who you think's going to win. True. But instead of just writing it down on a bit of paper, Yeah. you know, holding or it, just tweet it, or- right? Yeah. Why? This way, Guru lets you put in your predictions, so you can predict every session Okay. on the weekend. You can Starting predict from practice. free practice 1, practice, then you predict free practice 2. Yes. You predict Qualifying. who's going to win in the Poleman. P1 in qualifying, which is really the poleman. Yeah. Then we go through to predicting Sprint? first, second, and third in the sprint. Same in the race. Yes. And then the rider that gains the most positions during the race. Okay. So we call that kind of the most improved. You Yeah. know, that way that if you've got if you're a fan of a rider that is probably not going to win the race, Yeah. but they'll still, you know, make up. You know, like Brad Binder the other week went from P14 to P4, Yeah, picked the up biggest 10 comeback. spots. I mean, Yeah, that was yeah. crazy. So that's what it does. Now, every time you predict, There's a point. every time, and you get it right, you Yeah. get points. The Yeah. person with the most points Yeah. is winning. Yes. Every weekend, somebody who with the most points is going to win $500 cash US. $500 cash. Dolar loh, dolar. Jadi itu setiap minggu ya, every week, right? Every Okay. week, every Okay. round. Every round, okay. And then the person that comes second gets $300 worth of MotoGP merchandise Okay. at our website, Yeah. Virtus70.com. And the person that comes third gets $150. But the best one is every time you predict, you get a ticket in this lottery, and the prize is the Panigale V4S. Itu yang aku suka bilang. Jadi yang grand prize itu adalah Panigale V4S with Enea Bastianini livery. Dress ini, right? Yeah, exactly. So MotoGP is interesting. During the season, the guys aren't allowed to ride the MotoGP Yes. bikes except for the race weekends Yes, and the true. official test. But when they want to do some practice, particularly during the the holiday, They can ride the some- Panigale, right? They ride the Panigale. During the off-season. Ducati builds them this incredibly maxed out Yeah. high performance Panigale, which is way better than the regular street one. Yes. And that's what they're going to win. Wah, oke tuh. Jadi ini adalah sebetulnya kalau tadi Graham bilang, jadi grand prize-nya adalah Panigale V4S. Ini adalah motor yang dipakai sama rider-rider kalau mereka nggak boleh nih kan, mereka nggak boleh naik motor MotoGP kalau lagi nggak season ya. Jadi kalau lagi off season mereka biasanya latihan pakai ini dan ini yang akan diberikan sama MotoGP Guru. Oke, But there's a catch. Oke. There's a catch. What's the catch? Now, if you win it, if you're in Indonesia and you win it, it gets delivered in Europe. Oke. Now, bringing the bike here to Indonesia could be expensive, Oke. and because that's the obligation of the person that wins, Oke. including the tax. Including the tax. So we understand that But you don't have to buy the Panigale V4S still. It's a perk. yeah, but Right? you can take $20,000 of cash So instead. there's an option. There's an right? option. You take Okay. the bike or you take the cash. Tuh kan, jadi sebetulnya pajak dan untuk membawanya ke Indonesia kan dikasihnya di Eropa. Kalau misalnya kalian, aduh kemahalan nih pajaknya, terus dari itu buat apa aku pakai Panigale? Jadi ada kesempatan untuk memilih bisa $25.000 cash. Tuh kan tinggal milih, so it's easy. It is Alright? very easy. Now we know we like giving away motorcycles. Yeah, I know. Because we gave away one today. Oh iya. Jadi nanti aku akan ngasih motor. Ini namanya, nanti aku spill namanya ya, tapi nggak sekarang. Jadi sebenarnya ini udah ada Championship Quest. Aku akan memberikan hadiahnya ke pemenangnya. Pemenangnya ini luar biasa sih statistiknya. Dia mainnya udah lama banget dari 2016 atau 2017. Dan kita akan memberikan hadiahnya. Ini adalah Honda CBR 150, right? CBR 150R. Okay. It's the high performance one. Oh, aku harus koreksi, oke? Honda CBR 150R. Jadi ini high performance bike untuk Mas yang ini. Tapi nanti aku akan tunjukin langsung ke kalian gimana dan siapa yang menangin motornya. So, Yeah. last but not least, I have to announce our big project, right? Yes. Oke. It's going to be fantastic. It's gonna be fantastic. So, kita lagi bikin sesuatu. Jadi mulai tahun depan akan ada yang namanya Paddock Talk Championship Quest. Quest.
kalian harus ikut. Jadi motornya yang tadi aku bilang Honda CBR 150R itu akan aku kasih buat kalian kalau kalian ikutan 2024 Championship Quest. Makanya gabung di MotoGP Guru, oke? Dan kalian, so how do exactly this 2024 Championship Quest works? Can you tell us more about it? Yeah, so Lucy, what's going to happen is that in a few weeks from now, when anyone in Indonesia that opens up the MotoGP Championship Quest game is going to see a tournament there, which is going to have your picture on it. Okay. Right? And it's called... It's an app, right? It's an app, okay. Yeah. And when they enter that tournament, every time they race, right, and like the one we just did where we gave away that bike, I mean, there was, 15,000 people entered the tournament. Jadi tahun ini aja udah ada 15.000 orang yang ikutan. Oke. And every time they score 1 million points, they get a ticket to win the bike. Okay. Oh, okay. So if you can, it's the more you race, the more likely you are to win. Okay. And what's going to happen is the person that wins it, everyone's got to get, we call it a Honda NFT key. I see. Okay. So what they do is once you enter the race, you get this special key that Honda gives us, and when you at the end of the tournament, one of those keys is going to change state. So instead of being, let's say, red, it'll become green. Wow, nice. And the person that gets that lucky key is the one that's going to win the bike. Wow, okay. And they'll not only win the bike, they'll win 2 passes to the race here in the VIP area. Okay. Wow, so it's going to be too much MotoGP is barely enough for the person that's going to win this. Oh my God. So nice meeting you, Graham. And thank you so much for spilling all the fun for us, especially for next year. So make sure kalian ikutan Championship Quest ini di app. Nanti aku akan share lebih lengkapnya gimana, kalian bisa joinnya gimana. Karena hadiahnya tadi ada Honda CBR 150R dan juga ada 2 paddock passes. Dan I will actually just go right now and show them how it feels like to have that VIP paddock access. Oh, that sounds fantastic. Okay, thank you so much, Graham. And guess what? What? It is such a treat having you as a MotoGP guru. Thank you so much for having me. Yeah. I mean, this is a big opportunity thank you so much for considering and looking Indonesia as the big market, because I think Indonesia, it is very supportive to MotoGP. We launched our game in 2016. Okay. MotoGP Championship Quest, and ever since we launched, every year Indonesia is the #1. Indonesia nomor 1 di game ini. Gila banget sih orang Indonesia, emang keren, top, kalian keren banget. Yeah, and I know that because we ship probably 50 t-shirts a week to Indonesia for all the people that win the stuff. Oh my God, thank you so much for the support, and thank you for having me as well as MotoGP Guru, part of the family of the MotoGP Guru. I'm honored to be working with you. Thank you so much. Jadi pastiin pokoknya kalian ikutan, nanti aku akan kasih tahu detailnya gimana bisa ikutan, karena aku tahu banget kamu pasti mau menangin hadiahnya. Oke? Talk to you later, Graham. I will get the VIP paddock access tour. See you guys. Bye. Bye. Ini kalau Pedok Crew lagi ngelihat, ini adalah salah satu view yang paling cakep nih. Jadi ini ada grandstandnya, terus kayak gitu di sana ada turn 1 yang sebenarnya lumayan tricky. Jadi banyak banget rider-rider di turn 1, turn 10 sama turn 16 itu yang agak tricky. Nah sekarang kita mau ngomongin tentang apa yang terjadi, gosip-gosip yang terjadi sepanjang weekend Mandalika ini. Jadi yang pertama, berita yang terbesar adalah Marc Marquez kan udah konfirmasi pindah ke Gresini tahun 2024. Tapi yang paling seru adalah karena ini nih, jadi hari Jumat kemarin aku tuh datang ke media Scrum. Tapi di media Scrum aku harus ingetin bahwa ini sebetulnya hanya untuk media yang tertulis. Jadi aku tuh nggak boleh ngerekam. Sama sekali nggak boleh ngerekam. Jadi aku bisa dapat banyak insight ya langsung dari ridernya, tapi memang nggak boleh direkam. Tapi aku akan spill buat kalian. Nah, jadi kemarin adalah Marc Marquez setelah confirm untuk pindah ke Gresini Racing di tahun 2024 dan kontraknya hanya 1 tahun. Crew chiefnya karena dia nggak bawa Santi Hernandez, dia akhirnya punya crew chief Frankie Carchedi. Carchedi ini adalah yang menangani Joan Mir waktu dia jadi juara dunia dengan Suzuki di tahun 2020.
Akhirnya Marc Marquez juga bilang kan waktu di media scrum kemarin kita tanyain ke dia bahwa akhirnya siapa dong? Jadi Marquez tuh boleh bawa satu orang krunya dia dan dia ternyata memilih Javi Ortiz. Javi Ortiz ini adalah tire and fuel technician. Itu yang akan dibawa sama Marc Marquez ke Grace ini. Kenapa? Jadi Marc Marquez tuh bilang kayak gini. Dia bilang aku nggak mau bikin hancur Honda juga dengan bawa banyak kru. Tapi aku juga sekaligus tidak mau menghancurkan Grace ini yang udah punya ritme sendiri, udah punya tim sendiri. Jadi dia juga nggak mau kayak gitu. Yang aku sangat apresiasi juga sih gitu, karena ini menunjukkan kedewasaan Marc Marquez banget sebetulnya. Nah, pas ditanya juga, oke, jadi ini kenapa cuma setahun? Emang dia mau balik lagi ke Honda sebetulnya atau gimana? Dia nggak bilang secara spesifik, tapi dia bilang I just hope our path cross again in the future. Yang artinya saya cuma berharap bahwa suatu hari nanti aku bisa mungkin nyambung lagi sama Honda, mungkin. Tapi dia nggak bilang kapan ya gitu. Tapi dia tidak menutup kemungkinan itu. Nah lanjut lagi dari Enea Bastianini. Kemarin kan udah lihat ya, dia ada di meet and greet-nya dengan Ducati Indonesia di Jakarta. Nah tadinya aku juga mikirnya dia akan race atau enggak, tapi kan dia pas hari Kamis sampai Mandalika dia langsung ikut medical test dan dia dinyatakan fit untuk race. Makanya sebetulnya aku mengharapkan hari Sabtu ini kita punya full grid, karena kan kemarin banyak yang cedera. Tapi ternyata Enea Bastianini juga, bukan tapi ternyata sih, aku seneng banget dia udah dinyatakan fit untuk race dan dia bisa langsung bergabung dengan race. Terus udah gitu ada lagi apa? Ada Marco Bezzecchi. Marco Bezzecchi juga yang tadinya, ini kedengeran nggak suara aku? Kedengeran lah ya. Marco Bezzecchi yang 5 hari yang lalu dia sebetulnya baru dioperasi collarbone. Kemarin aku juga ketemu sama dia di media scrum dan pertanyaannya tentu adalah apa? Best, kuat apa enggak kemarin habis Friday practice? Dia bilang, ya waktu breaking sih aku masih sakit sebetulnya, tapi I think I'm okay, dia bilang kayak gitu. Dan dia juga bilang bahwa aku akan pakai painkiller yang sesedikit mungkin. Pas ditanya lagi, pas hari Minggu race-nya kan lebih panjang nih, 27 lap, bisa apa enggak? Dia bilang nggak tahu ya, kita coba aja. Mungkin dengan adrenalin yang tinggi, meskipun painkillernya sedikit, mungkin aku bisa coba. Tapi aku salut banget sih sama Marco Bezzecchi. Terus ada juga Luca Marini yang juga dinyatakan fit untuk race. Dan juga ada siapa lagi ya? Oh, tapi sih sebetulnya ya, kalau aku tuh kemarin waktu di media scrum aku ngeliat Marco Bezzecchi ini luar biasa banget. Karena kalau kalian lihat di Instagramnya dia tuh, dia ada foto dia lagi ketiduran di boxnya. Karena tahu nggak? Dia nyampe Mandalika itu hari Jumat pagi 7.50 pagi. Jadi kayak punya waktu cuma sebentar, jet lag pastinya. Dan dia juga sempat cerita kemarin dia tuh pas lagi di pesawat, tulang selangkanya, collarbone-nya tuh sempat bengkak, tapi nggak sakit, cuman emang bengkak mungkin karena pressure di dalam pesawat segala macam. Nah itu udah semuanya update dari rider-rider yang kemarin cedera. Dan sayangnya ternyata di sesi hari Jumat kemarin Alex Marquez harus crash di free practice pertama dan memutuskan untuk akhirnya nggak ikut Indonesian GP sama sekali. Tapi dia nggak pulang, dia tetap ada di sini. Kemudian aku juga sempat ngobrol sih sama dia kemarin waktu di sprint race. Dan di sesi hari Jumat kita lihat Aprilia strong banget. Maverick Viñales, aku juga sempat tanya di media scrum gimana, apa rahasianya, kenapa Aprilia kuat banget di sini. Dia bilang, aku juga nggak tahu, tapi kayaknya emang sirkuit ini kayak cocok banget sama Aprilia di tahun ini. Nah ngomong-ngomong soal sirkuit, berbeda dengan Aprilia, Pecco Bagnaia justru struggling banget. Dan dia sempat bercanda, jadi pas di media scrum, kenapa Pecco kalau bisa nggak tembus Q2 dan ini kayaknya qualifying terburuk dia. Terus dia bilang, ya aku sengaja aja, karena semua orang lagi pada ngomongin Marc Marquez, aku sengaja nggak lolos Q2 supaya orang ngomongin aku, bercanda. Tapi waktu di media scrum, waktu ditanya apa masalahnya dia dengan Ducati, jadi ternyata Anda harus tahu di pedok crew, Mandalika ini kan baru aja di resurface, jadi baru di aspal ulang, berbeda dengan tahun lalu. Terus ternyata Michelin juga punya compound ban yang konstruksinya baru. Jadi ini juga sedikit menyulitkan dan Pecco bilang bahwa kita bermasalah di bagian elektronik. Sepertinya elektroniknya, sensornya ini juga mungkin masih harus di-adjust karena ada permukaan tarmac yang baru. Kemudian ada construction ban yang juga baru dari Michelin. Jadi ini juga merupakan tantangan untuk Pecco Bagnaia. Dan hasilnya gimana? Nanti ya, pokoknya kita akan bahas di episode selanjutnya. Jadi pokoknya sekarang segitu dulu. Ini udah makin rame di sini.
pastiin kamu untuk like, subscribe, karena apa? Aku punya materi yang keren banget, yang bahkan selama aku siaran di TV, aku tuh pas sprint race kemarin gak punya pengalaman ini sama sekali. Kira-kira pengalaman apa? Dan di episode selanjutnya bukan hanya soal pengalaman yang sangat jarang dimiliki sama orang-orang lain, tapi aku juga interview seorang sosok yang pokoknya kalian pasti pengen banget deh ngorek info dari sosok ini. Sosok yang penting di Gresini Racing. Aku akan ngomong apa? Ikutin terus Pedok Talk, like, subscribe, dan tentunya pokoknya nonton terus Pedok Talk Special Mandalika. Bye.